ini yang harus sama-sama perlu saya sampaikan, bahwa dalam melaksanakan kompetisi hendaknya tetap mengedepankan kesatria, beretika, dan bermoral. Ikut dengan cara yang tidak terhormat. Baik. Dalam tidak pernah sedetik pun saya menjadi anggota Demokrat. Kemudian saya melakukan hal yang seperti ini. Bagaimana pertanggungjawaban saya kepada istri, anak, cucu, dan mantan prajurit-prajurit saya dan keluarganya. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, Muldoko hilang pasca KLB Demokrat. Ia kedapatan bersama dengan pedagang sayur di pinggir jalan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Namun pasca digelarnya KLB itu, keberadaan Muldoko masih terus dipertanyakan oleh sejumlah pihak karena terkesan menghilang dan tak pernah lagi tampil di hadapan publik dan juga media. Bahkan saat kedua kubu Partai Demokrat saling mengeluarkan pendapat bahwa kelompoknya lah yang sah di mata hukum, Muldoko juga tak menampilkan batang hidungnya. Penjelasan terkait dipilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB hanya datang dari para penggagas KLB seperti Darmizal, Joni Allen Marbun, dan lain-lain. Muldoko hanya terkesan menghilang dari akun Instagram pribadinya dan tidak pernah mengunggah apapun lagi pasca digelarnya KLB tersebut. Namun, baru-baru ini Muldoko kembali mengunggah kegiatan hariannya di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan di Instagram pada hari Sabtu 13 Maret 2021, Muldoko terlihat tengah berbincang dengan pedagang gerobak sayur di pinggir jalan. Muldoko mengatakan bahwa dia menghampiri pedagang gerobak sayur usai berolahraga bersama sang istri. Usai olahraga bersama istri, mampir ke gerobak sayurnya Pak Arwani. Kata Muldoko yang dikutip dari unggahan Instagram @drmuldoko, Minggu 14 Maret 2021. Muldoko menjelaskan bahwa sejak adanya pandemi COVID-19, pendapatan Pak Arwani turun hampir 40%. Sejak pandemi COVID-19, pendapatan Pak Arwani turun hampir 40%. Muldoko juga berharap semoga ke depan kehidupan dan penghasilan para pedagang bisa kembali normal usai mendapat vaksinasi COVID-19. Kalau kita semua sudah divaksin, semoga kehidupan dan penghasilan para pedagang kecil seperti dia pun bisa kembali normal. Sebelumnya, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mempertanyakan keberadaan Muldoko yang tidak terlihat lagi setelah Kongres Luar Biasa atau KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Syahrial Nasution mengatakan, setelah adanya KLB abal-abal yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, suara Muldoko pun nyaris tak terdengar lagi. Syahrial Nasution menilai saat ini publik hanya bisa melihat dan mendengar oleh para punggawa KLB abal-abal yang memekakkan suasana di tengah resesi ekonomi dan juga pandemi COVID-19. Di manakah Muldoko? Hiruk-pikuk tentang kudeta terhadap Partai Demokrat lebih dari 1 bulan terakhir terus menghiasi ruang publik. Keterlibatan orang luar yaitu KSP Muldoko jadi biang kerok penyebab. Namun di mana dia sekarang? Kata Syahrial Nasution melalui cuitan Twitternya @syahrial_nst, Jumat 12 Maret. Menurutnya saat ini yang sering tampil di hadapan publik dan juga media merupakan kader-kader pecatan dan juga mantan kader. Lebih lanjut, Syahrial Nasution menilai bahwa sikap Muldoko yang saat ini seolah-olah bersembunyi sangat bertolak belakang dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY yang berani tampil di garis terdepan dalam memimpin Partai Demokrat. Namun justru Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY tampil seperti raksasa berada di garis terdepan. Pak Muldoko bersembunyi di balik bayangannya. Sementara Mas Agus tampil di atas mimbar, memimpin langsung pasukan Partai Demokrat di seantero tanah air. Ujar Syahrial Nasution. Tolak Muldoko untuk KLB Sumut, DPD Partai Demokrat di Papua siap berperang.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua menolak hasil keputusan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 sampai dengan 6 Maret 2021. Agenda tersebut dinilai inkonstitusional karena tidak sesuai dengan ADART partai. Semua pengurus DPD Partai Demokrat Papua dan seluruh kader partai solid mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan menyatakan siap berperang melawan orang yang merongrong wibawa partai. Begitu kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Riki Hampagawak. Riki menyebutkan bahwa pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak diwakili satupun perwakilan Demokrat Papua maupun pengurus 29 DPC Kabupaten Kota. Dia menegaskan Partai Demokrat Papua solid dan loyal terhadap AHY. Riki Hampagawak menyampaikan pernyataan kepada media di Jayapura Sabtu 6 Maret. Didampingi oleh Sekretaris Umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir, hadir pula Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Yunus Wonda. Kami pastikan semua jajaran pengurus Demokrat Papua tetap bersama AHY sesuai hasil Kongres Luar Biasa Demokrat 2020 yang sah sesuai ADART partai. Sekretaris Umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir juga menyampaikan hal senada. Jika ada yang hadir mengatasnamakan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di arena Kongres ilegal, mereka bukan pengurus resmi. Saya tegaskan DPD Partai Demokrat tetap satu, mendukung kepemimpinan AHY yang dipilih secara sah dan sesuai ADART. Selepas pernyataan sikap dukungan terhadap kepemimpinan AHY, dilakukan deklarasi pernyataan perang melawan pendukung Kongres Luar Biasa Demokrat oleh kader dan simpatisan Demokrat di wilayah Papua. Muldoko bisa jadi ketum, bukan kader, dan KLB tak ikut aturan. Pengamat serta peneliti LIPI Profesor Siti Zuhro menyoroti soal Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. KLB itu menyepakati Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Siti, publik sudah bisa menilai bahwa yang dilakukan Muldoko adalah tidak benar. Kepala Staf Kepresidenan itu dinilai menerabas sejumlah hal hingga tiba-tiba menjadi Ketua Umum. Dia mau diketumkan itu bagaimana ceritanya kan? Kader juga bukan, KLB tidak ikuti aturan main ADART dan sebagainya. Jadi nggak logis saja. Kata Siti dalam diskusi polemik Sindo Trijaya bertajuk Nanti Kita Cerita Demokrat hari ini, pada hari Sabtu 6 Maret. Kalau ini kan bahasa politiknya, kalau kita lihat dari bahasa politik, intervensi dengan bahasa yang lebih lugas, yaitu mengkudeta. Lepas dari ini hukum karma dan sebagainya. Ia berpandangan kisruh Partai Demokrat yang sekarang terjadi karena adanya pembiaran aspirasi yang menimbulkan keinginan melaksanakan KLB sebagai bentuk akumulasi ekspresi yang ada. Selain itu, katanya kekisruhan juga dapat terjadi karena pemilihan caketum di parpol yang seringkali melalui proses aklamasi. Sebetulnya ini tidak masalah seandainya itu muncul dari internal sendiri, dari Demokrat bahwa mereka tidak sepakat dengan cara dinasti politik, lalu muncul keinginan untuk adanya kompetisi yang setara. Menurut Siti, sisi negatif dari dunia politik di Indonesia adalah kecenderungan untuk mengerucutkan calon menjadi tunggal. Hal tersebut juga terjadi di Partai Demokrat. Karena munculnya AHY sebagai milenial, tidak tertutup kemungkinan menimbulkan animo yang luas. Kejelekan kita, negara kita, adalah kompetisi maunya dikerucutkan ke tunggal. Aklamasi masalahnya. Menurut saya serius menunjukkan bahwa sebetulnya kontestasi politisi sudah kita kunci. Jadi ini artinya sudah alarm demokrasi is dead. Dia pun khawatir sistem calon tunggal dan aklamasi akan terjadi pada proses pemilu 2024. Padahal katanya pihaknya berharap kontestasi berjalan secara sehat dengan mengadu kualitas kandidat.